ya, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang penelitian tindakan kelas ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai penulisan artikel penelitian tindakan kelas gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak ingin tanya, siapa yang tahu apa itu penelitian tindakan kelas? Ya, silakan Mas Ivan. Ini menjawab Bapak, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi pembelajaran di kelas. Oke, bagus sekali ya. Adakah yang setuju atau ada jawaban lain? Setuju semua ya? Oke, jadi memang penelitian tindakan kelas ini berfokus pada masalah-masalah yang ada di kelas, yang nantinya guru atau kalian sebagai calon guru nanti itu akan menganalisis dan mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang di kelas dan kalian selesaikan dengan solusinya. Nah, ini adalah target kita nanti adalah menulis artikel yang nanti akan disubmit di jurnal nasional terakreditasi. Ya, jadi sebelum masuk ini, Bapak akan menunjukkan dulu bahwa ini sesuai dengan RPS kita ya. RPS sudah ada semua. Ya, nanti kalian bisa lihat di dalamnya juga. Nah, ini adalah CPMK, yaitu kita masuk ke capaian yang ketiga, yaitu mampu merancang proposal dan laporan hasil pelaksanaan PTK dalam bentuk artikel. Nah, nanti tagihan-tagihannya nanti akan saya periksa secara berkala, tidak setiap pertemuan. Nah, oke, kita masuk ke penulisan artikel. Kalau tadi saya tanya tentang artikel PTK atau penelitian tindakan kelas, sekarang saya tanya siapa di sini yang pernah menulis artikel? Siapa? Belum pernah semuanya? Oke. Maka dari itu kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis artikel dengan baik dan benar. Oke ya. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan, itu pasti ada yang namanya latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah itu kalian akan meneliti tentang masalahnya itu apa. Nah, masalahnya itu apa yang kalian lakukan. Terus rumusan masalahnya, rumusan masalah itu adalah kalian merumuskan masalah, mengidentifikasi masalahnya apa saja yang ada dalam kelas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, pasti ada tujuannya. Ada manfaatnya juga. Ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah seperti misalkan kalian meneliti di kelas berapa. Jadi biar tidak tersebar kemana-mana. Fokus ke situ. Definisi operasional ini adalah definisi yang kalian nanti ada judul ketika kalian itu ada definisi. Jadi kalian jelaskan per variabel itu tentang definisinya. Misalkan meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan model tim Berkshire, berarti nanti definisi operasionalnya misalkan ada kemampuan berbicara, ada tim Berkshire itu apa. Nah, latar belakang masalah itu adalah kondisi ideal atau seharusnya seperti apa ya. Lalu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas atau temuannya. Jadi nanti kalian tuliskan juga ada argumen atau alasan. Nah, argumen itu sumber primer atau mutakhir ya. Dimana sumber ini kalian bisa cari di artikel jurnal, ya, sumber dari mungkin di Scholar itu boleh, itu di 5 tahun terakhir. Lalu ada solusi yang ditawarkan, solusinya apa? Nah, ini adalah rumusan masalah tadi, menggambarkan ini ya, variabel atau faktor yang teliti. Nah, ini tujuannya. Lalu ini ada manfaatnya, ada manfaat teoretik dan praktis. Kalau teoretik itu mengarah pada hasil teori penelitian, teori pembelajaran apa, itu. Lalu praktis itu mengarah pada hasil yang diperoleh oleh guru, siswa atau peneliti lanjutan. Ini adalah ruang lingkup tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini definisi operasional tadi tentang variabelnya. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang bab 1 ini? Belum ada. Oke, kita lanjutkan ke bab yang kedua. Hal ini tentang kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini adalah sumber referensi rujukan 5 tahun terakhir. Jadi berdasarkan teori atau penelitian yang relevan. Jadi kalian nanti bisa menambahkan penelitian-penelitian yang relevan atau yang sesuai dengan judul kalian. Ya.
Nah, ini metode ini adalah rancangan penelitian. Ada rancangan penelitian itu memuat tentang PTK pastinya, ya. Jadi kehadiran dan peran peneliti, nanti kehadirannya seperti apa, peran penelitinya seperti apa. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah yang kalian teliti. Nah, kelas berapa orang. Data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini adalah instrumen apa saja data-data yang kalian perlukan. Misalkan seperti observasi, dokumentasi, ada wawancara, angket, dan lain sebagainya. Lalu ada analisis data. Ini kita skip. Oke lah. Terakhir ini ada bab 4 hasil dan pembahasan, itu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kalian, di mana kalian nanti menjabarkan, mendeskripsikan apa saja hasil temuan kalian selama kalian mengamati proses belajar di kelas, gitu ya. Nah, terakhir kesimpulan dan saran, itu adalah kesimpulan itu merangkum semuanya, mulai dari pembahasan, analisis sampai dengan masalahnya apa, gitu ya, ditulis dalam bentuk paragraf. Tidak ada pendapat karena itu adalah murni dari kalian dan mengedepankan kontribusi pemecahan masalah. Jadi saran juga dijabarkan berdasarkan kesimpulan yang ditujukan kepada guru atau peneliti lanjutan. Nah, ini adalah daftar pustaka, yaitu referensi sumber rujukan diusahakan 5 tahun terakhir. Jadi kalian nanti silakan mencari di jurnal nasional seperti di Scholar atau Garuda atau yang lain, ya, 5 tahun terakhir. Ya, jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai artikel tulisan ini ya. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang menulis artikel dengan baik dan benar, ya. Jadi nanti saya akan menagih kepada kalian semua untuk artikelnya. Untuk yang pertama memang kita tidak artikel dulu, jadi kita tayangkan per bab aja, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 tadi ya. Jadi nanti silakan nanti per bab nanti akan saya periksa atau kalian juga bisa memberikan masukan. Setelah itu nanti kalian akan submit ke dalam jurnal nasional terakreditasi. SINTA boleh 4 sampai 6 saja, yang gratis saja, tidak perlu yang bukan. Apakah ada pertanyaan mengenai penulisan artikel? Silakan kalau mau ada pertanyaan, atau mungkin sudah pernah melihat yang namanya artikel tentang PTK? Sudah pernah? Coba ceritakan cerita. Kalau PTK itu sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, membahas tentang masalah-masalah yang ada di kelas, Bapak. Jadi sebaiknya juga itu dilakukan oleh guru langsung, Bapak. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa mungkin perlu persetujuan dulu dari guru atau wali kelas, Bapak. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Silakan nanti, Bu. Jadi di dalam artikel penelitian kelas itu aku melihat ada beberapa siklus Pak di dalamnya. Siklus. Iya, biasanya tuh 2 sampai 3 siklus. Jadi kalau kami membaca itu di siklus kemudian siklus pertama belum sampai hasil yang diinginkan Pak. Nah, terus dilanjutkan dengan siklus kedua. Jadi memang PTK ini memang bersiklus ya, kalian tahu ada siklus 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, siklus itu dikatakan berhasil bila mencapai paling tidak 75% dari total hasil siswanya, nilainya gitu. Sehingga kalau tidak berhasil bagaimana? Ya kita lanjutkan ke siklus-siklus berikutnya. Siklusnya misalkan sampai 10, ya nggak apa-apa, tapi kita harus melihat lagi, berarti itu ada yang salah mungkin dari model atau dari metode atau dari pendekatan yang kita lakukan. Nah, sekarang untuk tugas hari ini itu kalian silakan mencari referensi jurnal sesuai dengan judul yang sudah kalian buat. Jadi silakan kalian mencari di Google Scholar, ya. Silakan dicari. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ada kesulitan Tiara? Enggak ada. Enggak ada. Sudah ketemu jurnalnya? Lagi dicari. Oke. Alifah sudah ketemu jurnalnya? Oke ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan jurnal, nanti kalian bisa bisa share ke saya. Nanti silakan di-download template-nya. Jadi jurnal itu masing-masing ada template-nya ya.
Ada template-nya di situ, nanti kalian download, kalian sesuaikan dengan di situ, sehingga kalian nanti penulisan artikel itu sesuai dengan apa yang ada di situ. Gitu, ya. Kalian pelajari dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, sudah menemukan semuanya? Kalau yang sudah menemukan, silakan mengemukakan pendapatnya itu dari mana jurnalnya, mungkin dari Sinta berapa, atau apa namanya untuk penerbitannya kapan. Nah, Vivi sudah ketemu Vivi? Masih nyari. Memang agak susah ya, memang karena kita belum terbiasa untuk mencari jurnal, gitu ya. Ya, oke, kalau begitu sambil kalian mencari jurnal, nah nanti sekalian saya memberikan tugas untuk di minggu depan. Setelah kalian mencari jurnal, nanti silakan disusun untuk mulai bab 1 ya, bab 1 sampai dengan bab 5. Dan kalian juga bisa mencoba untuk ketika kalian nanti sudah jadi, silakan tulisan kalian nanti dimasukkan ke dalam artikel jurnalnya, gitu ya, ke dalam template artikelnya. Oke, hari ini saya rasa cukup sekian. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Ya, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira kita apa yang kita dapatkan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayin, silakan menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi yang Bapak sampaikan hari ini atau yang kita pelajari itu terkait tentang PPK atau penelitian tindakan kelas, yang mana hal ini adalah analisis masalah yang dilakukan guru di dalam kelas sehingga akan dicari solusinya dalam beberapa siklus. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, ada yang lain mungkin? Ada yang berbeda? Sama semua? Setuju nggak dengan? Setuju. Oke, nanti kita hari ini sudah belajar tentang masalah-masalah yang ada di dalam PTK, tentang penulisan PTK, dan juga nanti tagihan kalian adalah membuat artikel yang nantinya disubmit di jurnal nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, setelah tadi ada pembelajaran dari Bapak, silakan kalian memberikan evaluasi atau kritik atau masukan terhadap apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, ini adalah ada 3 pertanyaan di mana nanti ini yang pertama itu adalah kalian bebas memberikan skor berapapun tentang apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas tadi. Nah, nanti disertai alasannya, gitu ya. Jangan sampai nanti memberikan nilai tapi tidak ada alasannya. Gitu ya. Oke, jadi di situ ada yang namanya skor dari 1 sampai 10. Ya. Oke, saya berikan waktu untuk menilai. Nah, kalau sudah, saya akan menanyakan satu persatu terhadap kalian. Karena penilaian itu kan tidak bisa hanya dari satu orang. Ya. Oke, silakan yang pertama dimulai dari belakang aja, Vivi. Berapa kira-kira skor saya mengajar? Skor untuk Bapak mengajar itu 1 sampai 10, 9 Pak. 9. Ya. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena tadi kan sudah Bapak jelaskan mengenai PTK secara rinci dan jelas, sehingga itu bisa jadi bekal kami nanti untuk melaksanakan. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelas kita semuanya. Oke, sebelahnya siapa namanya? Iya. Tiara. Ya, maaf ya, saya lupa namanya. Oke, silakan kira-kira berapa skornya? Kalau untuk skornya 1 sampai 10 itu 9 juga Pak. Untuk alasannya sudah bagus, penjelasannya sangat baik, akan tetapi lebih baik penjelasannya secara berinteraksi atau jangan di satu tempat. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya. Itu nanti akan menjadi
motivasi atau nanti refleksi untuk saya ke depannya sehingga nanti bisa melakukan interaksi dengan lebih intens. Oke, silakan Nabila. Baik Pak, menurut Nabila skornya itu dari 1 sampai 10 juga 9, sama seperti teman-teman tadi, karena penjelasan Bapak sudah sangat bagus dan sudah sangat rinci. Afifah? Baik Bapak, izin sebelumnya kalau aku menilai dan memberikan skor kepada Bapak ketika Bapak mengajar, itu aku akan memilih skor 9 Pak. Alasannya karena Bapak telah menjelaskan struktur dari PTK itu per bab, tetapi aku Pak ada sedikit yang aku Pak inginkan, yaitu Bapak bisa memberikan contoh bagaimana bukan hanya per babnya apa-apa saja, tetapi juga contoh yang sudah jadi. Oh siap, nanti akan saya berikan contohnya gitu ya. Terima kasih atas masukannya. Nah ini tinggal berdua ini, mau siapa dulu? Berarti kan itu sama. Iya. Kami sama-sama kasih nilai 9. Oke, alasannya? Ada berita dulu. Kalau berita sendiri poin 9 itu karena Bapak membimbing kami itu secara keseluruhan, jadi adil, semua bisa berpendapat secara bebas dan juga didengarkan dengan baik. Kalau dari Alwi, sama yang seperti Afifah tadi, Bapak menjelaskan PTK itu pada bab untuk menjadi artikel, terus Bapak juga memberi waktu ketika memberi tugas, terus Bapak juga bertanya apakah kami kesulitan atau tidak. Intinya Terima kasih semuanya. Jadi nanti untuk harapan-harapan yang kalian inginkan itu nanti menjadi bahan refleksi dan evaluasi saya nanti ke depannya, sehingga saya bisa memaksimalkan pembelajaran dalam kelas ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk masukan. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi nih. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Nah, ini ada nomor 23. Oh, tadi sudah sekali ada. Oke, karena di pertanyaan nomor 23 ini sudah sekalian kalian jawab ketika kalian memberikan penilaian tadi, maka saya mengucapkan terima kasih kembali kepada kalian karena sudah mempertanyakan atau menilai saya dengan skor yang menurut saya begitu tinggi ya, sehingga nanti masukan-masukan ataupun harapan yang kalian inginkan itu akan saya perbaiki kembali. Terima kasih.